Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhan nas اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu marilah kita awali dengan rasa syukur kita yang begitu sangat mendalam kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita, yang telah memberikan fasilitas untuk menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in hingga kaum muslimin hingga yaumul qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kami bacakan ini bukan hanya sekedar merupakan sebuah anjuran bagi kita. Tetapi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan sebuah perintah yang begitu tegasnya dari Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memerintahkan kita untuk bergegas ya, untuk melindungi keluarga kita, diri kita dari api neraka. Bukan hanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan perbaikilah, tapi kemudian Allah di sini memerintahkan kita semua untuk menjaga dan untuk menyelamatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ingin mengatakan kepada kita semua, wahai hambaku sekalian, jagalah diri kalian dan jagalah diri keluarga kalian, karena kita semua kelak akan dimintai pertanggungjawaban yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap diri kita semua adalah pemimpin, dan setiap daripada kepemimpinan yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini yakni hidup di zaman di mana perhatian kita sangat besar sekali terhadap dunia, yang mana kita khawatir anak kita bagaimana kalau tidak bisa sekolah, yang mana kemudian manusia khawatir ketika keluarganya kekurangan harta dan benda, yang mana kemudian manusia khawatir yakni cemas masa depan dunia mereka. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari orang-orang yang kemudian mereka gelisah apakah anak-anaknya sholat atau tidak. Sedikit daripada manusia yang kemudian hari ini gelisah apakah keluarganya benar-benar sudah mengenal Allah atau belum. Dan sedikit sekali di antara manusia hari ini, di zaman ini, yang kemudian mereka khawatir apakah rumahnya sudah dipenuhi dengan zikir atau justru dipenuhi dengan kemaksiatan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa sering kita ini menangis karena urusan dunia. Kita rugi urusan dunia, rugi urusan bisnis, rugi urusan perdagangan.
Tapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit di antara manusia hari yang menangis karena kondisi agama keluarganya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan yang begitu sangat keras dan begitu sangat tegas. Waquduhan nas wal hijarah, kata Allah. Bahan bakarnya neraka itu yakni dari manusia dan juga bebatuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, api dunia saja yang kecil kita tidak kuat untuk menyentuhnya. Bagaimana dengan api neraka yang bahan bakarnya itu dari manusia dan juga bebatuan? Maka Rasulullah SAW bersabda, api kalian ini hanyalah satu bagian dari 70 bagian daripada api neraka. Bukhari dan Muslim. Maka bagaimana mungkin kita tega membiarkan keluarga kita berjalan untuk menuju api neraka? Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang tua hari ini memberikan kepada anaknya fasilitas-fasilitas dunia. Mereka dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas dunia. Handphone, motor, mobil, rumah, apartemen dan sebagainya. Mereka kemudian bahkan memberikan pendidikan dunia setinggi-tingginya. Seakan-akan kalau hanya belajar ilmu agama ini merupakan sebuah pendidikan yang biasa, dan mereka berusaha untuk menyekolahkan anaknya setinggi-tingginya untuk mengenal ilmu dunia. Dan betapa banyak hari ini orang tua yang senantiasa memenuhi kebutuhan materi tanpa batas kepada anak-anaknya. Maka masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari orang tua yang demikian ini, mereka lupa tentang bagaimana keimanan anak-anaknya, lupa tentang keimanan istri dan suaminya. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang demikian ini mereka sering sekali lupa untuk membiasakan beramal, untuk membiasakan beribadah di rumahnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal apabila keimanan seseorang itu rusak, maka semuanya yang lainnya tidak akan menyelamatkan dirinya di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan datang yakni satu hari kepada kita semua, sesuatu yang kemudian amalan-amalan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughnih." Pada hari itu manusia akan senantiasa lari dari saudara-saudaranya. Mereka senantiasa lari dari ibu dan juga ayahnya, dan mereka senantiasa berlarian dari istri dan juga anak-anaknya. Maka hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Seorang ayah tidak mungkin lagi bisa menyelamatkan istri dan juga anak-anaknya. Seorang anak pun tidak bisa menolong ayah dan juga ibunya. Semua sibuk dengan dirinya sendiri. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kemudian di hari kelak, di waktu itu, dikala itu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, mengapa engkau biarkan anakmu meninggalkan sholat? Mengapa rumahmu dipenuhi dengan kelalaian dan juga kemaksiatan? Mengapa engkau lebih sibuk dengan dunia daripada akhirat? Bayangkan jemaah sekalian, akan datang pertanyaan-pertanyaan ini kepada kita semua. Maka apa jawaban kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita memulai dari diri kita sendiri dulu. Tidak mungkin kita bisa mengajak keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika diri kita masih lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, marilah kita mulai dengan menegakkan sholat di rumah dan juga di masjid-masjid kita. Maka diawali yakni menjadikan rumah-rumah kita sebagai tempat ibadah. Kita bangunkan keluarga kita, kita ingatkan tentang kewajiban sholatnya, dan kemudian marilah sama-sama kita mengingatkan untuk menghidupkan Al-Quran. Maka marilah kita sama-sama membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Biarkan anak-anak kita tumbuh dengan suara-suara lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian berikutnya, yakni kita mulai biasakan untuk mendidik mereka dengan kasih sayang. Didik mereka dengan hikmah, bukan didik mereka dengan emosi dan juga amarah. Kemudian berikutnya, yakni memberikan perlakuan yang lebih kuat daripada kata-kata, yakni dengan perbuatan. Sebelum kita perintahkan dengan lisan kita untuk sholat, kita perbaiki diri kita dulu, sholat kita bagaimana.
kita sholatnya kita berbagi dulu, baru kemudian kita ajak keluarga kita untuk sholat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana para nabi mereka menjaga keluarganya. Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan keturunanku, yakni orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Para nabi tidak hanya memikirkan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga memikirkan keselamatan anaknya dan juga cucu-cucunya. Bagaimana dengan kita? Apakah kemudian kita hanya egois, datang ke masjid sendirian, sementara kemudian kita tinggalkan anak-anak kita tinggalkan istri kita, sama sekali kita tidak pernah mendakwai mereka sama sekali? Maka ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyesalan di akhirat itu tidaklah berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya laitani qaddamtu li hayati. Kala itu manusia semuanya mengatakan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, seandainya aku dulu berbuat untuk hidupku yang demikian dan demikian. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, penyesalan di akhirat itu sama sekali tidak berguna. Tetapi penyesalan di dunia ini adalah sesuatu yang hari ini kita butuhkan. Saat ini ketika kita merasa diri kita masih dekat dengan dosa, maka kita butuh penyesalan itu untuk meminta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, penyesalan di akhirat itu sudah tidak ada gunanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertekad kuat untuk memperbaiki diri kita, kita bertekad kuat untuk menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Sebelum datang hari di mana kemudian sudah tidak ada lagi kesempatan untuk menyelamatkan diri, bahkan juga untuk menyelamatkan keluarga kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa berjalan atau menjalani kehidupan ini dengan baik, melakukan amalan-amalan soleh yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita semua bisa menutup kehidupan ini dengan akhir yang baik, yakni dengan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wa ni'matil islam, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mengingat bahwasanya kehidupan dunia ini begitu sangat singkat. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dalam kehidupan ini, dan setiap kita senantiasa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai kemudian ia ditanya tentang umurnya, tentang ilmunya, dan tentang hartanya, dan juga tentang tubuhnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, jangan biarkan kemudian keluarga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan rumah kita kosong daripada keimanan dan juga ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan anak-anak kita tumbuh tanpa petunjuk dari Al-Qur'an. Maka mulailah dari diri kita untuk senantiasa kita melawan hawa nafsu kita melawan kemalasan kita untuk senantiasa bergegas untuk menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa menutup kehidupan ini dengan baik, kita bisa menutup kehidupan ini dengan husnul khatimah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fayaqadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab.
Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqim shalah.